Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Mulai. Selesai. Terima kasih untuk semuanya. Selamat belajar, beraktivitas, sukses selalu untuk anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener ya, hari ini hari Selasa, jam pertama sampai jam ketiga. Materinya pelajarannya Bu Lingga, mekanika teknik, perhitungan statistika bangunan, kelas 10 DPIB 1, betul? Betul. Berarti bener ya Bu Lingga di kelas ini ya? Oke. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, tadi sudah Indonesia Raya, sudah berdoa? Sudah. Oke, berarti kita sebelum mulai pembelajaran, tadi sudah literasi Al-Quran juga? Oke, ya udah. Sekarang Bu Lingga mau ngecek absennya dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa? Desta masuk? Bambang? Oke. Siapa sih tahu nih rambut Bu guys? Ayo. Desta ya. Oke. Tumben gue rajin. Tapi itu ya. Jasinya nggak dipakai. Yuk dipakai dulu Mas Desta. Ayo pakai dulu. Yang cewek walaupun pakai hijab, ayo dasinya dipakai. Siapa yang belum pakai? Ngaku, gak ketok loh. Ayo tak bukain loh. Ayo. Sudah? Ngaku loh. Sudah? Oke. Alhamdulillah kelas 10 DPIB 1 sudah mulai rajin ya. Mas Desta dipakai dulu. Oke. Wajar? Ya. Kehadiran sudah. Sekarang saya mau ngecek kebersihan. Mbak, itu maskernya jatuh, diambil dulu. Yo, dilihat kanan kirinya. Nah, ada sampah enggak? Tuh, ada tisu satu itu. Ambil, buang tuh. Kok iya rohmen ya? Yo, dicek. Dibuang dulu. Sudah, dicek kanan kirimu. Yo wes, rajin Mbak sing piket hari ini ya. Ya dong. Oke, makasih ya. Sudah. Nah, sekarang Bu Lingga mau ngecek kelengkapan. Kalau pelajaran Bu Lingga kemarin ketentuannya apa? Harus bawa buku catatan mekanika teknik atau PSB. Covernya warna kuning. Ayo diangkat sih. Siapa sing ra gawa dapat punishment dari Bu Lingga. Ayo angkat. Ayo. Oke, baris sana lengkap. Mana? Ayo diangkat. Oke, Fajar. Ya. Wih, orang kuning, gold. Ya wes. Oke, sudah lengkap semua. Alhamdulillah. Berarti hari ini nggak ada yang dapat hukuman ya. Hari ini rajin semua. Alhamdulillah. Habis itu buku paketnya. Ayo, siapa sih gawa? Ayo, weh. Ayo. Lengkap semua ya. Alhamdulillah. Oke. Mas, itu mapel apa? Tadi apa tadi? Oke. Oke, lengkap ya. Buku paket sudah ada, buku catatan, berarti kalian sudah siap belajar hari ini sama Bu Lingga mapel perhitungan statika bangunan atau mekanika teknik. Minggu kemarin kita kan sudah membahas sedikit tentang apa itu mata pelajaran mekanika teknik, kaitannya dengan struktur bangunan, tentang konstruksi bangunan. Jadi, apakah struktur bangunan itu? Ayo, apa Mas? Sistem, Bu. Sistem apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Struktur bangunan adalah bagian dari sebuah sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban yang diakibatkan oleh adanya bangunan di atas tanah. Bisa dimengerti semua? Kecepatan ya, pelan-pelan Mbak, biar semua mendengarkan. Struktur bangunan adalah
Oke, bisa dipahami atau ada yang masih bingung? Nggak apa-apa, kalau bingung nanti kita bahas lagi sampai selesai hari ini. Nah, ada lagi yang ingin menjawab tentang struktur bangunan? Apa itu struktur bangunan? Ayo. Oke, karena masih bingung nanti kita ulas lagi ya, karena materi hari ini emang tentang ini. Terus kalau tentang konstruksi bangunan itu apa? Ayo, konstruksi bangunan itu apa? Ayo dibuka, dicek kemarin apa pelajarannya? Ayo. Ayo. Siapa yang saya suruh jawab? Ayo. Oke, Ana. Perakitan elemen-elemen atau material-material struktur konstruksi akan efisien apabila material mudah dibuat dan dirakit. Kalimatnya terlalu deskripsi ya, maksudnya ya nggak apa-apa, nanti boleh nggak ulas dengan bahasa kalian biar kalian lebih paham. Terima kasih Ana. Oke. Terus struktur bangunan itu terbuat dari material apa sih? Wow, Desta, ayo, come on, jawab. Dari kayu, dari beton, dari baja. Betul tidak? Betul enggak? Konstruksi itu kata Desta dari kayu, dari baja, dari beton. Bener enggak? Atau ada yang lain? Itiko? Mau jawab? Ayo apa? Masih bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti Bu Lingga akan menjelaskan tersebut secara detail lewat nanti kita ada diskusi, kita nanti ada presentasi, nanti kita ada penyampaian materi juga tentang Bu Lingga, apa itu struktur, apa itu konstruksi, dan apa itu terbuat dari apa struktur bangunan itu, gitu ya. Oke, jadi 3 jam nanti Bu Lingga ada 3 kegiatan, diskusi tadi, presentasi, sama penyampaian materi. Setuju ya 3 jam ini belajar itu ya? Oke, bentar. Gini, tadi Bu Lingga Udah tanya jawab soal materi minggu lalu, ternyata kalian masih sedikit kebingungan ya. Biar kalian lebih paham dan ingin tahu kalian tentang materi kali ini, biar bangkit ya, Bu Lingga ingin menayangkan video YouTube. Mau nonton YouTube? Mau nggak? Kalau nggak usah, nggak apa-apa. Nah, mumpung internetnya isu cah, banter. Nah, yuk. Saya harap kalian nontonnya disimak ya. Nanti apa sih maksud dari video itu gitu. Oke. Gambar apa itu videonya? Ada yang nggak bisa naik sepeda? Zaman sekarang ya. Tapi mungkin ada sih 1-2. Dicermati itu video itu apa sih di balik video itu gitu. Nah, ternyata di video tersebut kita bisa tahu apa. Nah, tadi kan ada anak laki-laki bersepeda. Dia menempuh jarak, dia menempuh waktu yang ditempuh. Nah, dari waktu dan jarak yang sudah diketahui, nah kita bisa tahu kecepatan berapa yang dia lakukan ketika naik sepeda tadi. Nah, itu kan dia ada jarak yang dia tempuh, ada waktu yang harus dia lalui ya, udah lewat waktunya lah. Setelah itu dari S itu jarak dan T itu waktu, bisa dicari kecepatan. Rumusnya, nah, V itu kecepatan, S itu jarak, T itu waktu. Nah, jadi secara tidak langsung video itu bisa mengartikan manfaat mekanika teknik atau pelajaran fisika di kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mencari kecepatan ketika kita naik sepeda, naik motor, naik mobil, dari jarak yang kita tempuh dan dari waktu yang kita lalui. Gitu ya. Oke. Kalian mesti masih bingung dan ini ada video yang kedua. Bentar.
Perkenalkan, nama saya Kardi Orang Hebat, nomor 20 gaya pegas. Nih. Lalu apa yang dimaksud dengan gaya pegas? Gaya pegas adalah... Tahu nggak gaya pegas itu apa? Gaya Pegas. Tuh, itu benda apa itu? Kalian punya mainan kayak gitu nggak? Itu namanya apa? Ayo, sini cowok-cowok nih. Ketapel. Apakah kalian masih mainan kayak gitu? Nah, itu fungsinya buat apa? Gomblinteng apa, Cah? Nah, burung, oke. Atau benda yang lain itu ada per, contohnya. Ngerti per? Di mana kalian lihat per? Atau ada benda yang pernya ada? Ada pernya? Nah, di kendaraan ya. Kebayang nggak kalau kendaraan nggak ada pernya? Nah, atos gak penak, suspensinya nggak ada. Jadi loro kabeh ya numpak mobil. Nah, paham ya maksud fungsinya dari gaya pegas itu ya? Nah, secara tidak langsung kalian, oh ternyata kayak gitu. Contoh dari gaya pegas yang lainnya, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketapel. Yang kedua, Padahal itu hanya benda sederhana ya. Ternyata itu sangat bermanfaat di kehidupan kita jika diterapkan di benda-benda modern kayak tadi mobil. Kalau benda sederhana ya si ketapel itu tadi cuma kayak pakai ban sama ranting kayu kan. Nah, ini apa ini? Busur panah. Ada yang hobi itu bermain itu? Nggak ada ya. di sini selanjutnya Archery bahasa Inggrisnya itu. adalah penerapan dalam sehari-hari. Kita mulai dari yang kita sering digunakan, yaitu ketapel, mobil, dan busur. Busur pegas digunakan. Gaya pegas ini digunakan pada sistem suspensi. Tujuan adanya pegas ini adalah untuk meredam kejutan ketika pada contoh kita berkendara menggunakan motor melewati jalan yang berlubang. Nah, dan gaya pegas itu ada rumusnya. Tuh, rumusnya kayak gitu. F sama dengan minus K kali X. Nah, bisa kalian terapkan menggunakan rumus itu? Belum ya. Nah, itu mempelajarinya sebenarnya di mapel fisika dan bisa berlanjut di mapel mekanika teknik jika diperlukan. Oke. Kita lanjut ke video ketiga. Saya harap dengan Bu Lingga menayangkan video ini kalian itu jadi oh nanti kita akan belajar tentang ini ya kayak gitu loh. Aku punya kuis untukmu. Apa itu satu ekor burung dalam bahasa Inggris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Saya di mata kuliah mekanika teknik investasi. Oke, sebentar. Nah, jadi mengapa mekanika teknik itu perlu dipelajari? Coba lihat. Gambar apa itu? Dunia perkapalan, contoh ada kapal. Kapal apa? Kapal apa ini? Pernah lihat? Pernah naik? Atau ada orang tua atau saudara yang bekerja di situ? Nah, ini itu kapal tanker. Jadi kelihatannya flat atau datar di sama permukaan laut, tapi itu di bawahnya mencekung dalam banget. Isinya itu memuat kayak pasir, tanah apa itu batu bara, pasir pantai kayak gitu buat diekspor biasanya. Nah, itu namanya kapal tanker ya. Dan jika kamu lihat bawahnya nanti. Rekayasa dalam bidang mekanika tidak dilakukan dengan baik. Hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi seperti ini. Jadi kapal pun Tuh, bisa mengalami kapalnya jadi apa itu? Jadi crack ya, patah ya. Karena kegagalan perhitungan dalam strukturnya atau konstruksinya. Kan jadi rugi. Nah, yang kedua itu apa? Bangunan apa itu? Bentar, tak pause biar kalian paham.
bangunan objek. Nah, apa itu yang kedua? Apa Mas? Penambang minyak. Betul sekali Mas Arya. Itu adalah bangunan di tengah laut, platform namanya. Nah, kebayang nggak bisa bikin bangunan di tengah-tengah laut seperti itu? Lihat pondasinya itu, gedene sakmono. Gen ora tenggelam, gen ora kena ombak. Bagaimana cara menghitung konstruksi pondasinya? Kebayang nggak kalian? Pengen, ada yang ingin bekerja di situ? Tidak. Oke. Fajar, Damiano mungkin pengen kerja di situ? Takut, nggak bisa berenang kali ya? Oh iya, dari ngaku dia. Nah, kalau perhitungannya salah tuh bisa ambruk, tidak kokoh, tidak stabil. Akhirnya karena terkena lautan ombak yang deras, apa tsunami dan sebagainya ya, jadinya kayak gitu. Nah, makanya harus diperhitungkan matang-matang strukturnya. Tersebut kolaps. Kolaps. Kalau bahasa di struktur itu namanya kolaps. Di bidang civil engineering. Nah, pasti tahu kalian ini apa? Nah, kepalane. Oke. Bangunan apartemen. Ini apartemen ya, puluhan lantai. Rekayasa mekanika dalam hal ini yang dicontoh adalah kegagalan perencanaan fondasi, maka apartemen ini atau bangunan ini bisa mengalami roboh seperti ini. Kebayang nggak bisa roboh? Nah, berarti kira-kira bagian struktur mana yang tidak stabil atau tidak kuat pada apartemen? Nah, oke, dari gambar sederhana itu kalian sudah bisa menganalisis ya, berarti ya ternyata pondasinya kurang kuat mungkin ya. Nah, jadi cuma semeter tok jerone. Jadi karena bangunan puluhan lantai akhirnya kolaps atau rubuh gitu ya. Oke. Ini gambar terakhir. Dan yang terakhir adalah yang sering terjadi di kita di Indonesia, itu adalah konstruksi jembatan, yaitu fatality atau damage pada konstruksi jembatan. Jadi akibat entah salah desain atau salah proses pembangunan, artinya kesalahan pada proses rekayasa mekanika, jembatan pun kebayang nggak kalian pas lewat? Nah, ya jangan sampai ya. Naudzubillah ya. Yaitu contoh sekilas. Tenang, kalau di Indonesia di Pulau Jawa jarang ada sungai besar, jadinya insya Allah kita nggak lewat jembatan-jembatan yang kayak gitu. Contoh mengapa kita perlu mempelajari mekanika dengan benar. Artinya lanjutan daripada apa yang kita pelajari kelak ketika kita akan mendesain suatu struktur, suatu konstruksi atau suatu bangunan, maka pastikan kaidah-kaidah rekayasa yang dalam ini yang kita pelajari di mekanika teknik itu diikuti dengan baik. Oke, dari ketiga video tadi gimana? Sudah paham? Sudah pengen belajar lanjut lagi mengenai elemen-elemen struktur bangunan hari ini? Oke, mau ya? Lanjut ya. Nah, biar kalian lebih paham lagi, saya pengen membagi kalian dalam beberapa kelompok secara heterogen. Boleh nggak saja ya yang membagi kelompoknya ya? Kalau kalian nanti ndak udur-uduran. Oke, saya sebutkan nama-namanya. Ini ada 34 anak. Berarti saya bagi menjadi 7 kelompok ya. Oke, tidak usah rame, langsung mengkondisikan. Saya sebutkan untuk kelompok 1. Bentar. Tak tulis di sini aja yo. Kelompok 1. Ahmad Iwan. Terus Fajar. Bintang. Silakan mulai mengkondisikan, bukunya di bawah. Dia sama Hanafi. Kelompok 2 ada Ahmad Sodikin, Bella, Cahya, Dede, sama Hinda. Hari ini komplit ya, berarti ada 5 anak dan ada yang 4 anak. Ahmad Yulianto, Ivanka, Kalista,
Dia. Gini ya, bener namamu, Dek? Ini bener gini. Nomor 3. Ini ada Ichiko. Kelompok 4. Alifati. Desta. Hesviana. Elivia. Sama Joyce. Kelompok 5. Arida. Ana. Dela. Eva. 6. Arya. Fahmi. Aulia. Amanda ini panggilannya siapa sih? Oh ya. Bu Liga gak hafal-hafal ya. Bambang. Damiano. Ambar. Dwi. Giska. Oke, sekarang ada 7 kelompok. Silahkan mengkondisikan sesuai kelompoknya. Yo, kemarin kelompok 1 di mana sini? Ya, yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo, silahkan. Alat tulisnya di bawah. Nah. Mejanya boleh dikondisikan 4-4 gitu, hadap-hadapan boleh. Nggak usah rame. Yang kerja kakinya. Nah, ini diputar bawah sini boleh. Rapi ya. Lewat. Nah, oke. Mungkin yang kelompok ini bisa mepet agak ke belakang. Nah, mundur maksudnya lah, biar Bu Lingga bisa lewat nanti. Oke, udah, gitu aja nggak apa-apa. Nah, udah. Oke, sebelum dimulai saya mau cek juga, bisa duduk. Oke, bisa. Saya cek ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Ngacung kan deh. Ahmad Iwan, Fajar. Fajar, where are you? Duduk. Oh ya, oke. Bintang, Dia, Hanafi. Oke, lengkap. Kelompok 2, Ahmad Sodikin. Oke, Bella, Cahya, Dede, Dinda. Oke. Kelompok 3. 3 mana 3? Oke. Ahmad Yulianto, Ivanka, Kalista, Dia, Ichiko. Oke, lengkap. 4. Ali, Desta, Desviana, Elivia, Joyce. Oke. Kelompok 5, mana 5? Oh, nih depan. Arida, Ana, Dela, Eva. Oke, cuma 4 ya. 6. Oh, oke, situ. Arya, Fahmi, Aulia, Amanda, Febriana. Kelompok terakhir. Hai Bambang. Oke. Damiano, Amber, Dwi. Maaf, lah tadi ada Desviana di 2 kan, atau siapa itu? Devitanya. Jadinya maaf ya. Mau panggilnya Devita. Sama Giska. Oke, lengkap semua ya. Oke, jadi materi diskusi hari ini atau kali ini
adalah kalian buka Classroom dulu. Nah, HP-nya sekarang boleh dikeluarkan. Pegang HP-nya satu-satu. Enggak bawa. Diambil dulu. Oke, HP-nya diambil dulu. Pegang HP-nya dan silahkan buka Classroom. Kemarin yang belum join silahkan join dulu. Nah, kodenya ini yang belum join ya. Nah, oke, sudah join. Oke. Sudah dibuka Classroom-nya. Paling bawah sendiri materi bab 1. Nih, elemen-elemen struktur. Sudah bisa dilihat di layar ya. Nah, tadi kita sudah nonton 3 ini. Sekarang tugasnya maaf, berarti di sini tugas kelompok ini maaf di sini. Nih, kalian cek di sini tugas kelompok. Nah, oke, udah 32 anak. Berarti kurang 2 ya yang belum masuk Classroom ya. Ayo, siapa yang belum masuk silahkan segera join. Nanti tidak ketinggalan tugasnya. Oke, lihat di petunjuk tugas 1 kelompok video YouTube struktur. Nah, jadi bahan diskusi kali ini Bu Lingga akan menayangkan tayangan video YouTube kurang lebih sekitar 20 menit. Dan hanya akan saya putar 1 kali saja. Nah, jadi tolong disimak baik-baik. Kalian mulai membagi tugas dalam kelompok, ada yang memperhatikan, ada yang menulis, ada yang mendikte. Monggo silahkan kalian bagi tugas. Intinya dari video YouTube tadi yang akan saya tayangkan, kalian cari poin-poin pentingnya. Paham? Nah, gimana? Apa yang harus kalian lakukan? Oke. Tugasnya atau formatnya bisa kalian cek di lembar LKPD ini. Nih, bentar. Nah, ini. Bentar, saya sudah print beberapa sih. Oke, mana kelompoknya? Nih, ini nanti panduan formatnya untuk menulis tolong dibagikan. Nah, jadi tiap kelompok saya kasih 1. Tapi nanti tiap individu secara mandiri tetap menulis pekerjaannya di buku catatan Mektek yang kuning ini ya. Oke. Ya monggo kalian kondisikan. Oke. Ini ya. Ini sebagai format kalian penulisan gimana cara mengerjakannya ada di lembar LKPD ini. Oke, dibaca, didiskusikan secara bersama-sama. Sudah dibaca cara mengerjakannya. Sekarang bisa saya mulai videonya. Nah, mau hadap depan atau kamu mau hadap belakang? Mas sapa iki jenenge? Ahmad Julianto. Sampe nonton apa? Oke. Sudah siap? Bukunya dicepakke, alat tulisnya dicepakke, ada yang dikte, ada yang nulis, ada yang nonton video. Karena hanya akan saya putar sekali. Siap? Karena setelah ini selesai kalian langsung presentasi. Nah, siap ya? Bisa ya? Oke. Insya Allah. Sudah 22 menit ini nanti. Oke. Oke, suaranya terdengar jelas? Gambarnya juga terlihat jelas semua di kelas? Oke, silahkan simak video ini dengan baik. Pertama-tama kita perlu memahami definisi atau perbedaan definisi antara struktur dan konstruksi. Apa beda? Siapa yang mau maju duluan? Ayo silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joyce Angelina dan Desviana Dari dari kelompok 4. Oke, dari kelompok 4 ya. Silakan. Definisi struktur adalah keadaan tertentu, keadaan akhir suatu bentuk atau bangunan dan sesuatu yang memiliki beban. Bentuk dasar struktur dibagi menjadi 4. Solid, surface, rangka, dan membran. Cara mempelajari struktur yang baik adalah dengan belajar langsung melalui alam. Desain struktur optimal. Perlu mempertimbangkan kekuatan dan kestabilan, harus efisien dan ekonomis. Definisi konstruksi. Konstruksi merupakan kegiatan perakitan elemen-elemen atau material-material struktur. Konstruksi kayu, rangka ringan, elemen kulit, bertegangan, rangka batang. Konstruksi beton, slab dan balok, konstruksi slab datar, slab wafel, konstruksi baja, balok, pelengkung. Struktur kabel. Kesimpulan, tiap poin desain struktur harus memiliki awalan di baliknya dan konstruksi akan efisien apabila materialnya mudah dibuat dan dirakit. Sekian presentasi dari kelompok saya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Oke, masih ada yang ingin poin plus? Oke, silakan. Oke, sudah 2 kelompok poin plus, berarti sisanya poin biasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5 yang beranggotakan 1. Saya sendiri, Anendriani, 2. Arida, 3. Bella, dan 4. Eva. Kami ingin mempresentasikan suatu struktur bangunan dan konstruksi bangunan. Struktur bangunan adalah bagian-bagian dari sebuah bangunan yang membentuk bangunan tersebut. Konstruksi yaitu proses pembangunan, merakit, merancang elemen-elemen atau material struktur. Dalam struktur bangunan membutuhkan keseimbangan, kekuatan, fleksibel, ketahanan, kenyamanan. Setiap desain struktur memiliki alasan ketika membuat suatu bangunan. Terdapat larangan dalam membuat suatu bangunan, yaitu tidak fleksibel, boros, tidak efisien, penggunaan material, dan lain-lain, tidak memiliki keindahan, dan tidak memiliki kenyamanan. Setiap struktur konstruksi memiliki khas masing-masing dalam membuat struktur bangunan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5. Oke. Kami dari perwakilan kelompok 1 yang beranggotakan saya Hanafi Hoir Afifah, Saya Dianur Astuti. Fajar Nur Siamto, Ahmad Iwan Saputra, Bintang Naomi. Di sini kami akan menjelaskan pengertian struktur dan konstruksi. Elemen struktur adalah alat atau bagian dari sebuah sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban oleh adanya bangunan di atas tanah. Struktur, keadaan tertentu, keadaan akhir suatu bentuk atau bangunan. Sesuatu yang memiliki kemampuan memikul beban. Struktur juga sering disebut untuk menunjukkan suatu yang memiliki kemampuan memikul beban lebih, menunjukkan dari proses pembangunan pada masa sebuah struktur yang dibangun, termasuk apa dan bagaimana bahan yang akan digunakan. Bentuk dasar struktur terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Solid, 2. Surface atau permukaan, 3. Rangka atau surface label,
4. Membran. Konstruksi merupakan proses pembangunan bagaimana sebuah struktur dibentuk atau dibangun, termasuk apa dan bagaimana bahan bangunan yang digunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Saya mau tunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konstruksi dan struktur bangunan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Sodikin. Saya Sudia Yamrani, saya Indah Buryati Ningrum, saya Tahir Cianjuri, Konstruksi dasar, pengertian struktur dan konstruksi. definisi struktur keadaan tertentu, keadaan akhir The Bluetooth device is ready to pair. sesuatu yang memiliki kemampuan untuk memikul beban. Konstruksi proses pembangunan, bagaimana sebuah struktur dibentuk atau dibangun, termasuk apa dan bagaimana bahan bangunan yang digunakan. Kesimpulan definisi struktur dan konstruksi. Struktur lebih menunjukkan keadaan akhir, sedangkan konstruksi lebih menunjukkan bagian prosesnya struktur tadi terbentuk. Bentuk dasar struktur: 1. Solid, 2. Surface, 3. Rangka, 4. Membran. Selain itu, ada pula struktur yang merupakan gabungan dua atau lebih 4 kategori ini. Cara mempelajari struktur paling baik yaitu mengambil hikmah dari alam. Struktur optimal, kuat dan stabil. Struktur optimal harus mempertimbangkan kekuatan dan ketentuan. Efisien dalam arti penggunaan material dan cara pembangunannya juga harus sederhana mungkin dan sederhana. Ekonomis, maksud dari ekonomis ini sama seperti efisien, yaitu tidak terlalu berlebihan karena soal biaya. Keindahan ini sebenarnya bisa dibentuk jika tiga poin tadi sudah tersusun, dan biasanya secara otomatis desain akan terbentuk indah dengan sendirinya. Kesimpulan, keindahan harus melibatkan rasa dan enak dilihat, maka jenisnya yang kuat, stabil, efisien, ekonomis juga perlu enak dilihat oleh mata. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Bagus ya, aktif semua. Oke, siapa lagi yang mau maju kelompok? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Giska Nur Khalifah, Saya Devita Biaryani. Saya Barati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemahaman struktur dan konstruksi. Yang pertama, pemahaman struktur dan konstruksi. Sebelumnya, kita harus mengetahui definisi perbedaan dari struktur dan konstruksi. Struktur lebih menunjukkan keadaan tertentu atau keadaan akhir suatu bentuk atau bangunan. Struktur lebih sering disebut untuk menunjukkan sesuatu yang memiliki kemampuan memikul beban. Konstruksi adalah gabungan dari elemen struktur dan elemen non-struktur. Atau kata lain, konstruksi adalah objek bangunan secara keseluruhan yang berbentuk atas kesatuan struktur-struktur. Yang kedua, ada bentuk-bentuk dasar struktur yang jamak yang banyak bisa kita temui, baik itu merupakan bentuk buatan manusia ataupun merupakan bentuk alam. Ada 4 kategori. Yang pertama, solid. Yang kedua, surface atau permukaan. Yang ketiga, rangka atau skeletal. Yang keempat, membran. Selain 4 bentuk dasar struktur dari pula yang merupakan struktur yang pula gabungan dari 2 atau lebih. Kita dapat mempelajari bentuk-bentuk dasar struktur dari tadi dengan melalui alam. Contohnya, 1. Struktur sarang laba-laba. Struktur sarang laba-laba termasuk kategori membran dan sukses karena terbentuk dari pelapis-pelapis yang berfungsi sebagai permukaan yang fleksibel seperti membran. 2. Sarang tawon masih termasuk
Oke, sudah. Itu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Ichiko Zera Sunario. Saya Calista Putri Maharani. Saya Dia Wahyu. Saya Sandra Dardian. Saya Ahmad Wilanto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Definisi struktur bangunan. Keadaan tertentu, keadaan akhir suatu bentuk atau bangunan. Sesuatu yang memiliki kemampuan memikul beban. Konstruksi bangunan. Proses pembangunan, bagaimana sebuah struktur dibentuk atau dibangun, termasuk apa dan bagaimana bahan yang digunakan. Bentuk dasar struktur. 1. Solid. 2. Surface atau permukaan. 2. Rangka atau skeletal. 4. Membran. Struktur optimal. 1. Kuat dan stabil. 2. Efisien. 3. Ekonomis. 4. Indah. Desain juga belajar melalui alam, karena desainer atau pencipta adalah Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya, sarang laba-laba, sarang lebah atau tawon. Anatomi pohon kelapa untuk bangunan tinggi. Semakin tinggi atau ke atas, semakin fleksibel, walaupun lurus tidak patah. Kesimpulan, struktur merupakan keadaan akhir suatu bentuk bangunan. Jadi, elemen-elemen pada struktur sangat penting. Jika satu saja kekurangan yang ada, maka bangunan itu tidaklah optimal atau sempurna. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Yuk, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arya Chandra Ardiawan. Nama saya Devita Amanda Putri. Saya Aulia Umi Hanifah. Saya Fahmi Aldiansa. Saya Febriana Suryaningsih. Definisi struktur dan konstruksi. Struktur lebih menunjukkan keadaan tertentu atau keadaan akhir suatu bentuk atau bangunan. Kata-kata struktur juga sering disebut untuk menunjukkan sesuatu yang memiliki kemampuan memikul beban. Sedangkan konstruksi lebih menunjukkan proses pembangunan. Bentuk-bentuk dasar struktur. Ada 4 macam, yaitu 1. Solid, 2. Surface atau permukaan, 3. Rangka atau skeletal, 4. Membran. Cara mempelajari struktur yang paling baik atau yang paling tepat adalah belajar melalui alam. Contohnya, struktur sarang laba-laba termasuk ke kategori membran dan surface karena terbentuk dari semacam selaput-selaput yang berfungsi sebagai permukaan yang fleksibel seperti membran. Sarang lebah madu termasuk ke dalam bentuk struktur surface. Sistem struktur rangka. Suaranya harus lantang. Ayo, ulangi yang keras. 2. Sarang lebah madu termasuk ke dalam bentuk struktur surface. 3. Sistem struktur rangka. 4. Struktur pohon kelapa. Anatomi pohon kelapa ini sebenarnya makin ke atas sama seperti pohon lainnya. Batangnya semakin mengecil dengan mengecil batang itu makin ke atas sebenarnya makin fleksibel, walaupun diterpa angin dia bengkok tetapi tidak sampai patah karena fleksibel. Bangunan yang kuat tidak harus semua bangunan kaku, tetapi ada juga bagian kaku, rigid dan lain fleksibel. 5. Struktur daun termasuk dalam struktur surface atau membran. 6. Struktur cangkang termasuk struktur yang kuat, masuk ke kategori surface. Contoh buatan manusia. 1. Sepeda memiliki kemampuan menahan beban, memiliki rangkanya
sambung kepada kode agar semuanya bisa bergerak ke depan. 2. Pesawat terbang. 3. Jembatan kecil. 4. Jembatan baja. 5. Rumah sederhana. 6. Iglo. 7. Piramida. Piramida dibangun oleh Fir'aun terdahulu. Piramid ini sangat besar, parit dan terbuat dari batu kapur yang disusun dan dibentuk sehingga membentuk piramida. Kesimpulan, setiap bangunan harus memiliki desain struktur yang bagus dan optimal. Desain struktur yang optimal memerlukan beberapa syarat. Syaratnya sebagai berikut: kuat dan stabil, efisien, ekonomis, indah. Sekian dari kami. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan enggak usah dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua kelompok sudah maju ya tadi ya. Sudah 4, 5, 6, 7. Ada yang cuma 2 poin, ada yang lebih dari 5, ada yang dapat 6 poin. Oke, itu tadi sudah masuk dalam penilaian saya. Tadi secara tidak langsung saya nggak perlu memperlihatkan sama kalian, tapi tadi saya ketika kalian presentasi sudah saya nilai ya. Oke, tadi sudah diskusi, sudah nonton YouTube, sudah presentasi. Sekarang biar lebih matang lagi tentang materi elemen struktur bangunan, Bulia akan menyampaikan materi lewat PowerPoint. Oke, tolong diperhatikan dengan baik ya. Atau mau bisa lagi posisinya mau gambar seperti biasa biar nyaman. Oke, sudah kondusif lagi ya. Dan kembali ke tempatnya masing-masing. Tadi sudah nonton YouTube berkali-kali, sudah diskusi, sudah presentasi. Sekarang Bulia ini melanjutkan pada materi inti pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang tentang apa? Jadi gini, setiap bangunan yang dibuat itu terdiri dari elemen-elemen struktur dan elemen-elemen non-struktur. Komponen ini, kedua komponen itu sangat penting kaitannya dengan dan saling berhubungan ya. Seorang perencana bangunan tentunya memiliki kompetensi yang baik merancang di antara elemen struktur dan elemen non-struktur sehingga menjadi satu kesatuan yang nyaman, yang solid, yang kokoh, yang stabil. Kayak di video-video ini tadi. Masih ingat? Masih ya. Oke. Jadi elemen struktur merupakan bagian-bagian yang membentuk suatu bangunan. Elemen-elemen struktur merupakan bagian-bagian yang membentuk struktur bangunan. Bisa dipahami? Dari tadi dari awal belajar kita mengulang berkali-kali kata struktur. Nah, saya harap berkali-kali itu juga kalian mulai paham. Oke? Lalu apa saja bagian-bagian dari bangunan itu? Apa? Apa bagian-bagian dari bangunan? Ini apa ini? Terus itu biar di luar itu
diakibatkan oleh adanya bangunan di atas tanah. Oke, bisa dipahami? Terus ini macam-macam bangunan. Pernah kita di minggu lalu Bulinga ngasih tugas macam-macam bangunan, sudah tahu ya? Ada berapa? Ada 3 bangunan gedung, bangunan transportasi, dan bangunan air. Tadi kalian ketika presentasi, terus di video tayangan YouTube tadi juga sudah ada pengertian struktur ya. Jadi intinya pada bangunan itu struktur merupakan kerangka sosok bangunan keseluruhan yang memungkinkan bangunan itu berdiri dengan sempurna. Ya. Dalam artian lain, struktur bangunan adalah bagian dari sebuah sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban yang diakibatkan oleh adanya bangunan di atas tanah. Oke, lanjut. Pada dasarnya struktur bangunan dikelompokkan menjadi 2 bagian. Struktur pemikul beban bangunan. Mungkin kalau ada poin-poin penting atau lainnya bisa ditambahkan di halaman kalian ya. Itu contohnya ada fondasi, terus untuk rangka bangunan contohnya ada penyangga, lantai, atap, bagian-bagian bangunan lain. Oke, next. Gambarnya seperti ini ya. Coba kalian cermati gambarnya di layar. Ada struktur atap, ada struktur rangka, ada struktur atau struktur bawah. Itu gambar potongan dari sebuah bangunan dilirik di pohon tengah, jadi kelihatan. Nah, iris itu ya maksudnya ya. Bisa kalian cermati struktur atap itu ada bagian-bagian apa aja itu. Terus struktur rangka atau frame struktur itu bagian-bagiannya dari apa. Terus strukturnya di bawah itu tentu saja fondasi ke bawah ya. Oke, sampai sejauh ini bisa dimengerti? Lanjut ya. Kalian kalau pengen tahu ini nanti ada di classroom, materinya sudah saya share ya, bisa dipelajari di sini. Ini masih sama penjelasan dari gambar tadi. Nah, ada jenis struktur atap, rangka, dan fondasi. Ya, elemen strukturnya misal atap itu terdiri dari apa? Yang atap? Berdasarkan karakteristik kekakuan elemen, ada kaku dan tidak kaku atau fleksibel. Gambarnya seperti ini, coba lihat di layar. Pernah melihatnya? Nah, lihat langsung maksudnya benar-benar seperti ini. Belum ya. Nah, saya harap kalian kalau pergi atau kemana, di mana lah, setelah apa kamu lihatlah ada ilmu apa tentang kalian kan lihatnya sama bangunan, sama konstruksi bangunan lah. Ini bangunan apa sih kok bentuknya bagus, yang rancang siapa lah. Saya harap tuh kalian tuh kalau pergi kemana itu udah rumah di pohon panjang sama ada yang seperti kalian. Itu ya. Jadi nih kalian kan tetap bangunan lagi bangunan itu sebagai sopo, sebagai piye, materialnya opo lah. Kalian tuh kepo gitu. Nah, saya harap kalian seperti itu. Oke, next. Nah ini ya untuk tidak kaku. Contohnya ada kabel, tenda, jaring, sama membran. Pernah lihat ya? Mungkin kalian pernah lihat kalau kalian pernah ke mall, mungkin di parkiran mall atau apa-apa. Nah, biasanya dia berbentuk membran atau tenda, bentuknya mengepung kayak gitu. Atau di event-event kota biasanya pakai struktur yang bisa dirakit.
jadinya fleksibel namanya. Yang ketiga, klasifikasi struktur berdasarkan susunan elemen. Ada satu arah dan dua arah. Gambarnya seperti di layar. Oke. 4. Klasifikasi struktur berdasarkan material pembentuknya. Kayu, baja, beton, dan komposit. Nah, ini penjelasan dari masing-masing konstruksi kayu, beton, baja. Nah, sedangkan elemen-elemen utama struktur, untuk elemen kaku umum digunakan yaitu balok, kolom, pelengkung, plat datar, plat berpelengkungan, dan cangkang. Habis ini kita lihat gambarnya masing-masing itu seperti apa. Nah, untuk elemen tidak kaku atau fleksibel itu seperti kabel, membran, kabel berpelengkung tunggal maupun ganda. Lalu untuk elemen-elemen yang merupakan rangkaian dari elemen-elemen tunggal, contohnya ada rangka, rangka batang, kubah, dan jaring. Nah, gambarnya seperti ini kurang lebih. Nah, kalian pernah lihat yang ini? Nih. Kalian pernah ke masjid tidak? Nah, pernah lihat pelengkung seperti ini? Nah, di pintunya atau di jendelanya, bentuknya seperti ini bukan? Nah, itu maksud contohnya real di sekitar kita tuh itu. Wes kalingan? Nah, oke. Ini gambar balok dan kolom. Sudah tahu ya bedanya balok dan kolom? Tahu belum? Masa ra iso bedake? Nah, nanti dipelajari lagi ya. Terus ini gambar rangka. Oke. Ini rangka batang pada jembatan. Nah, sudah pernah lihat langsung sudah ya, berarti ini namanya tuh rola. Pasangan pasangan batas seperti ini itu namanya rola. Dulu Bulingga waktu kuliah itu bikin kayak gini, dan caranya ternyata tidak gampang. Kalau bapak tukang itu jangan menyepelekan ya, walaupun mereka tenaga kasar, tapi ilmunya itu sebenarnya kita yang penting berpendidikan, yang penting kita sekolah secara teoritis, belum tentu kita bisa mempraktekannya secara langsung untuk bikin ini. Karena benar-benar ya gampang bisa bikin sesimetris ini kanan kiri imbang, terus melengkungnya setengah lingkaran, itu gak gampang, bener sulit sekali. Nah, sedangkan bapak-bapak tukang itu dengan rambutnya magnetnya jadi misalnya, nah jadinya walaupun mereka pekerja kasar, tolong tetap dihargai karena mereka itu sebenarnya ilmunya lebih dari kita. Nah, mereka lebih ke praktek, sedangkan kita mungkin ke teoritis gitu ya. Ini dinding dan plat, cangkang dan terowongan. Sudah ada yang pernah ke sini? Gedung apa ini? Gedung DPR MPR yang ada di Jakarta, tempatnya para pejabat. Nah, ini namanya cangkang. Struktur cangkang itu seperti ini. Nah, siapa yang ingin jadi pejabat nanti kantornya di sini punya. Tapi jangan korupsi ya. Oke, ini kubah. Sudah pernah lihat yang pernah ke Solo Jalan Adi Cipto? Nah, itu dapur apa itu? Nah, itu ya pernah lihat yang arah ke bandara itu ya. Kabel, ini pada struktur jembatan. Sudah pernah lewat mungkin ketika kalian perjalanan melalui jalan tol? Nah, pernah. Nah, itu ini salah satu contoh. Dan terakhir ada membran, tenda, dan jaring nih. Contohnya pernah lihat? Nah, mungkin biasanya adanya di perkotaan, di pusat-pusat perbelanjaan, di bioskop, di mall, atau di rumah sakit, bentuk parkirannya, atau di kampus itu seperti ini. Jadi kalau kalian tuh berwisata atau pergi lah di market, orang kene opo bangunane orang mau kowe dolan. Kayak ini ya, apa manfaatnya? Apa relate nggak sama apa yang kamu pelajari di sekolah? Oke, bisa ya? Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya aja.
berdasarkan kriteria desain. Yang pertama ada kemampuan layan atau serviceability, yaitu struktur harus mampu memikul beban rancangan secara aman tanpa kelebihan tegangan pada material dan mempunyai batas deformasi yang diizinkan. Yang kedua B, efisiensi, mencakup tujuan untuk mendesain struktur yang relatif lebih ekonomis, yaitu dengan penggunaan volume bahan yang minimal. Jadi sedikit bahan, bukan yang kayak tadi apa piramid tadi, boros bahan tapi tidak ada manfaat bangunannya. Nah, makanya harus efisien. Hingga omah ki terus oga okol itu maksudnya apa? Aku pengen gue omah bakoh apa namanya kokoh stabil, terus isinya fondasi dukurnya 5 meter. Nah, itu namanya bukan efisien. Yang benar dapat stabilnya tapi boros, tidak ekonomis dan kurang bermanfaat ya. Karena fondasi aja itu cukup 1 meter di bawah tanah, untuk tanah yang standar biasa. Jadi nggak perlu aku pengen rumahku kuat pakai fondasi 5 meter, tidak perlu seperti itu. Ada aturannya ya. Yang C, konstruksi. Konstruksi merupakan kegiatan perakitan elemen-elemen atau material struktur. Yang D, ekonomis. Ekonomis ini kaitannya sama dengan efisien tadi. Lalu yang terakhir, faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria pembebanan. Jadi beban itu dibagi menjadi 2, gaya statis dan dinamis. Kalau gaya statis itu gaya yang bekerja terus-menerus terhadap struktur. Sedangkan gaya dinamis itu gaya yang bekerja secara tiba-tiba atau kadang-kadang pada struktur. Contohnya apa? Contoh pada gaya statis ada beban mati. Beban mati itu contohnya apa? Penutup lantai. Misalnya apa ini? Keramik. Nah, itu maksudnya beban mati. Terus beban hidup. Contohnya apa? Contohnya ya kalian itu manusia. Nah, kalian itu beban hidup. Nah, jadi jangan jadi beban hidup keluarga kalian. Maka kalian itu sudah menjadi beban hidup dari suatu bangunan yang kalian tempati. Nah, kowe tempati keras itu beban hidup kelas ini. Nah, iya, kan di sini berat manusia, terabot atau barang-barang yang ada di ruangan. Kalau kalian di rumah ya kalian jadi beban hidup rumah kalian, juga orang tua kalian. Nah, iya kan? Makanya secara tidak langsung sebenarnya seperti itu. Lalu ada beban angin. Nah, kalian nggak boleh main-main sama beban angin ya. Angin itu ya mohon maaf pengadaan ketika dapat bencana itu dengan angin yang cuma lewat cuma sekian menit saja sampai melukai teman-teman kita, anak-anak kita di SMA ini ya teman-teman. Jadinya kalau ada angin yang sekiranya cukup membahayakan, kalian harus segera berlindung ya, karena beban angin itu terhadap bangunan nyatanya kalian sudah pernah lihat greenhouse dulu. Oh, kalian pernah merasakan ya? Nah, greenhouse aja sampai ke atap, betapa dasarnya kekuatan angin itu. Makanya terhadap bangunan beban angin itu sangat diperhitungkan. Bangunan yang wis kokoh dibangun wis bertahun-tahun sampai dan melukai dan menjadikan korban ya. Dan yang terakhir adalah beban gempa. Tadi angin aja sudah berbahaya, apalagi beban gempa. Sekiranya kalau kalian ada gempa, silakan kalian segera berlindung mencari tempat yang aman, yaitu di ruangan terbuka ya. Jangan malah kamu di bawah, kalian duduk di sowet, atau kamu malah duduk masuk ke dalam kamar terus yang pojokan, malah jangan. Kalian silakan langsung keluar. Nah, keluar mencari ruangan terbuka. Nah, itu ya. Oke, materinya sudah selesai. Berarti dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini. Tadi pagi kita sudah menyentuh berkali-kali
sudah diskusi, sudah presentasi, dan juga sudah menyampaikan materi. Berarti apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini tentang elemen-elemen struktur bangunan? Apa? Ayo apa? Struktur adalah keadaan akhir suatu bangunan. Terus untuk pengertian dari konstruksi itu apa? Konstruksi adalah proses pembuatan suatu struktur itu dibangun. Oke, lalu apa lagi kesimpulannya? Ayo, apa lagi kesimpulannya pembelajaran hari ini? Struktur bangunan adalah kerangka sosok bangunan keseluruhan yang memungkinkan bangunan berdiri sempurna. Oke, lalu material yang terdiri dari apa struktur bangunan? Terbuat dari struktur kayu, struktur baja, struktur beton, struktur komposit. Lalu apa lagi? Yang macam-macam tadi, yang ada membran, tenda, jalan itu termasuk apa tadi? Apa? Elemen-elemen struktur bangunan. Ya, contohnya ada berapa tadi? Sebutkan coba. Yang di PowerPoint tadi loh. Ada berapa? Ada kolom, balok, rangka bata, lalu membran, lalu pelengkung, lalu dinding, lalu rangka, lalu lalu kabel, lalu terowongan, jaring, kabel. Lah, ada banyak ya. Nah, nanti dipelajari lagi. Oke, pembelajaran hari ini cukup sekian. Jangan lupa cek Google Classroom-nya, ada tugas individu berupa soal, ada 10 soal, nanti dikerjakan secara individu, Google Form itu loh. Nah, nanti klik-klik aja, udah ada opsinya, pilihan ganda, tenang aja. Semenit selesai. Nah, oke, itu sebagai PR. Dan yang kedua nanti ada survei atau kuesioner, yaitu evaluasi pembelajaran Bulingga kali ini dengan metode ada diskusi, ada problem based learning-nya, ada masalahnya. Nanti diisi ya evaluasinya ya, kuesionernya ya. Nanti cek aja di Google Classroom, oke? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Oke, pembelajaran hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat.